Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Desau Air Bah, Deru Guruh, Denting Kecapi, Nyanyian Baru. Kita akan membaca Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 2. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba bersama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Terima kasih. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 ini menggambarkan eksodus besar dan final, di mana mereka itu berangkat dengan kekuatan Paskah, ditunjukkan dengan 144.000. Nanti kalau kita membaca ayat selanjutnya, mereka itu mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar memahami tentang desau air bah, deru guruh, denting kecapi, nyanyian baru. Di dalam pelaksanaan eksodus besar dan final, ya, maka itu terjadi di dalam bahteranya Tuhan. Kemudian tentang desau air bah yang terjadi karena suara dari langit, itu terjadi karena pintu-pintu air yang ada di surga, di langit yang ada di atas itu dibuka. Bendungan-bendungan air itu dibuka. Demikian juga mata air yang ada di bumi dibuka. Sehingga air bah itu mengeluarkan suara yang disebut desau air bah. Sedangkan deru guruh, ya, itu memang yang pertama menunjuk kepada deru guruh, kilat petir yang menyambar-nyambar. Kemudian secara figuratif itu adalah suara guruh yang menggembalakan ketujuh jemaat yang ada di dalam bahtera, mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Suaranya guruh yang menegur kesalahan, kejahatan, yang menunjukkan kebaikannya, yang kemudian dengan suara menggelegar, ya, menegur supaya mereka itu bertobat dari kejahatannya. Sedangkan denting kecapi itu adalah suara puji-pujian yang diiringi rebana, kecapi, ceracap, dan lain-lain yang harus ada di depan tabut perjanjian sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Raja Daud. Kalau kita membaca 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Dan penyanyi-penyanyi itu adalah penyanyi-penyanyi yang ditunjuk oleh Daud. Mereka orang-orang yang memiliki bakat di bidangnya, namun demikian mereka itu setiap saat selalu dilatih oleh gurunya. Mereka itu ada Yedutun, ada Asaf, ada Heman. Kalau dalam membaca Mazmur selalu ada, ya, Yedutun, Asaf, Heman, dan lain-lain.
Itu para penyanyi dengan musiknya di depan tabut perjanjian. Dan ketika mereka itu menyembah diiringi musik, ya, kecapi yang berdenting, ceracap, gambus, rebana, maka terjadi hukuman. Kita akan baca Yesaya 30. Kita baca ayat 27 sampai 33. Hukuman Allah atas Asyur. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimbakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukanlah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya penuh api dan kayu, nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Terima kasih. Ya, jadi setiap umat Tuhan itu menyembah, maka itu terjadi hukuman murka Tuhan atas orang fasik. Tadi di dalam ayat 29 dikatakan, kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dulu ya, kalau orang Israel itu merayakan perayaan sesuai dengan ketetapan Imamat pasal 23 itu, mereka itu naik ke gunung, ke bukit, di mana di sana ada Yerusalem, ada bait Allah. Karena memang bait suci kan dibangun di Gunung Muria, yang akhirnya disebut sebagai bait suci Tuhan. Ya, mereka itu dari lembah, dari daerah-daerah yang jauh, mereka itu datang tiap-tiap rombongan. Di dalam perjalanan itu mereka menyanyi, sambil berjalan itu nyanyikan pujian, seperti yang juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus melaksanakan ya Paskah, terus membasuh kaki murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus sama murid-muridnya memuji, menaikkan puji-pujian. Ya, itu ada dalam keempat Injil. Nah, di sini di dalam ayat 32 dikatakan, sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya, ke atas orang fasik. Kalau di sini dikatakan ke atas Asyur, ya. Asyur itu yang mencerai-beraikan kerajaan utara, 10 suku yang sampai sekarang belum balik secara nasional, tapi secara person tentunya sudah, ya. Bahkan yang mengacaukan jagat pada waktu itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Ia akan berperang, itu hukum guru besar. Berarti pada saat Wahyu pasal 14 itu digenapi desau air bah, ya. Kemudian deru guruh, di luar itu suaranya menggelegar, guruh, petir, halilintar, air ya yang bergelombang begitu dahsyat. Di dalam bahtera para guruh mengimbangi suara yang di luar, mendidik, mengajar ya ketujuh jemaat untuk terwujud bait suci Wahyu pasal 4. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, suaranya itu begitu dahsyat. Kemudian mereka itu juga ada selalu hidup dalam penyembahan.
ya. Seiring dengan dinaikkannya penyembahan, Bapak yang kasih Tuhan, denting kecapi nyanyian baru, ya, maka bumi dihukum, orang fasik dihukum, Bapak yang dikasih Tuhan. Kemudian nyanyian baru, ya, itu nanti di dalam bahtera itu akan diberikan nyanyian baru, itu nyanyian makrifat dengan bahasa surga, di mana, ya, dikatakan orang lain tidak bisa mempelajari kecuali orang 144.000 itu. Tolong dibaca ayat 3 dari Wahyu 14. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, yang bisa mempelajari hanya 144.000. Berarti itu bukan sembarang nyanyian, ya, itu nyanyian makrifat. Seperti kalau penataran hikmat makrifat itu tidak semua orang mendapatkan kunci hikmat makrifat. Tentunya yang ikut penataran, ya. Demikian juga sebagai contoh kunci Mesabo itu tidak semua orang bisa mendapatkan, kecuali 4 guru dari Indonesia yang di luar tentunya dibagi di sana, dan 70 penatua terpilih, ya. Jadi tidak semua orang mendapatkan kunci Mesabo. Lah demikian juga di dalam bahtera itu nyanyian baru, nyanyian makrifat itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Yang dapat itu cuma 144.000. Umpamanya ada yang nyolong. Nyolong itu artinya mencuri dengar atau mencuri lihat, ya, melihat catatannya atau bagaimana. Mereka tuh mungkin punya secara fisik tapi tidak bisa mempelajari. Yang bisa mempelajari sampai mengaplikasikan ya cuma 144.000 orang tersebut. Bapak yang kasih Tuhan, nyanyian makrifat itu adalah nyanyian, ya, suatu anugerah. Bagaikan mereka itu menerima anugerah untuk mengenakan pakaian lenan halus. Karena anugerah pakaian lenan halus itu bukan berwujud baju, ya, baju terus dikasih baju putih gitu, tidak. Tetapi lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang benar, dari orang-orang yang dikuduskan. Nyanyian makrifat itu bagaikan satu kekuatan untuk berbuat baik. Nyanyian baru itu, ya, suatu makrifat untuk memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati nurani yang diperbaiki, hati nurani yang baik. Seperti yang ditulis di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Suratan Petrus juga mengatakan demikian, supaya hatinya itu selalu diperbaharui, ya, diperbaharui, rohnya diperbaharui. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga mengalami penyempurnaan, banyak diberi kemampuan untuk banyak berbuat baik, berbuat benar, berbuat baik, berbuat benar. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga mereka itu masuk ruang maha suci. Dikatakan dalam Wahyu pasal 21 semuanya baru, ya, semuanya baru, tidak ada yang tidak baru, ya. Bapak yang kasih Tuhan, itu definisi dari so air bah, deru guruh, denting kecapi nyanyian baru. Ya, ini baru intronya, ya, Bapak kasih Tuhan. Kemudian kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi pada kedatangan anak manusia itu akan datang ya air bah. Sehingga dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7, 14 ayat 2, 19 ayat 6 dikatakan dari langit itu terdengar desau air bah disertai guruh yang dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti itu peristiwa yang akan terjadi pada kedatangan anak manusia. Kemudian kita baca Lukas 17. Kita baca ayat 26 sampai 30, agak cepat saja. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi pada saat anak manusia itu menyatakan dirinya, ya, seperti yang terjadi pada zamannya Nuh, seperti yang terjadi pada zamannya Lot, hujan api dan belerang. Itu terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-10 mulai. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ya, jadi yang menyebabkan air bah pada zamannya Nuh itu karena segala mata air samudra raya yang dahsyat itu terbuka. Kemudian tingkap-tingkap di langit, bendungan yang ada di langit itu terbuka. Di dalam kitab kuno, kitabnya orang Ibrani dikatakan ya, mata air samudra yang besar itu ada 7 mata air samudra yang besar. Kemudian tingkap-tingkap di langit itu jumlahnya juga ada 7. Itu untuk waktu pada zamannya air bah, zamannya Nuh. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Semuanya itu terjadi karena ya terjadi polship, artinya bumi itu berguling-guling, terjadi sumbu bumi, kutub utara, kutub selatan itu berguling-guling, Bapak Ibu kasih Tuhan, sehingga air laut itu tumpah, bahkan tingkap-tingkap di langit itu dibuka sama Tuhan, ya. Jadi setelah air bah zamannya Nabi Nuh, bumi masih ditempati manusia sampai hari ini. Jadi bumi yang kita tempati ini adalah bumi yang pernah direndam air bah, ya. Tidak demikian halnya saat kedatangan anak manusia yang diakhiri dengan para lambano, ya. Kita dibawa kemudian diakhiri sampai kepada Harpaso, masuk kerajaan kekal Mesias. Nanti tidak terjadi seperti pada zamannya Nuh, bumi masih ditinggali lagi, tetapi bumi dihancurkan total. Ya, nubuat tentang bumi dihancurkan. Kita akan baca kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai 23. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat.
Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Nah, ini persis seperti Kejadian 7 ayat 10-11 tadi. Tingkap-tingkap di langit terbuka, sehingga suaranya itu dari langit, suara dari langit. Ketika air bah itu turun seperti desok air bah deru-guruh. Karena memang tingkap-tingkap yang di langit itu terbuka. Bahkan dasar-dasar bumi ya itu semuanya bergoncang, sehingga mata air yang di samudra raya yang besar itu juga pecah terus. Bumi rebuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Ya, di sini dikatakan ayat 21, ayat 20 tadi, bumi terhuyung-huyung sama seperti orang mabuk. Ya, goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Karena dosa pemberontakan umat manusia, ya bumi mengalami nasib seperti itu, ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Terhuyung-huyung keluar dari tempatnya untuk beredar, ya keluar dari tempat edarnya itu, keluar, geblak, remuk, redam, dan tidak bangkit-bangkit lagi. Bapak kasih Tuhan. Kita akan baca Amos pasal 5 ayat 8 dan 9. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belatik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Ya, ini Tuhan itu mampu membuat bintang kartika dan bintang belantik. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya bintang Orion, ya, dan bintang Seven Star, bintang 7 itu bintang biduk mungkin ya, yang berbaris itu, yang menjadi penanda untuk orang pada zaman dahulu untuk bertani itu, dan bintang Orion, ya. Itu kemudian Tuhan itu mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang yang gelap seperti malam. Dia memanggil air laut, mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Jadi air laut itu dicurahkan, ditumpahkan ke bumi. Bukan cuma sekedar tsunami kecil, tetapi semuanya ditumpahkan ke bumi sehingga bumi itu dilep, direndam. Bapak kasih Tuhan. Di sini katakan, dan Tuhan mengubah kegelapan yang pekat menjadi pagi. Jadi malam itu menjadi pagi dan dia menggelapkan siang. Siang itu digelapkan menjadi malam. Hanya terjadi pembalikan. Ya, kutub itu dirubah. Bahasa lainnya, ya bahasa modernnya itu polsip. Ketika kutub itu berubah tempatnya. Karena berubah tempatnya, Bapak yang kasih Tuhan, tentu itu berguling kan, air laut itu tumpah. Kemudian tempat yang tadinya muncul pagi, ya tidak pagi lagi, malam. Yang tadinya malam menjadi pagi, artinya terbalik, ya. Nabi Amos ini menubuatkan peristiwa ketika sumbu bumi itu secara mendadak dan drastis bergeser, sehingga malam menjadi siang, siang menjadi malam. Lautan tumpah ke daratan. Ini nubuatan, ya. Kemudian Yesaya 34 ayat 1 sampai 4.
Ini semuanya nubuat. Yesaya 34 ayat 1 sampai 4. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Ya, ini nubuatan yang juga merupakan nanti nubuat di dalam Wahyu pasal 6. Ketika guru yang ke-6 itu membuka meterainya, ya, ketika guru yang ke-6 itu ya bertindak setelah anak domba membuka meterai yang ke-6. Dikatakan langit itu nanti akan digulung. Kalau langit itu digulung berarti segala benda-benda langit yang menempel ya yang ada pada langit tersebut jatuh. Sehingga dikatakan ya segala tentara mereka itu kan gugur. Tentara mereka itu artinya ya makhluk yang berdiam di angkasa luar. Setiap planet itu, istilahnya setiap benda-benda angkasa itu ada makhluknya. Ada monster, ada alien, ada para setan-setan, sehingga dikatakan penghulu kerajaan angkasa. Ya, di dalam surat Efesus dikatakan penghulu kerajaan angkasa. Di angkasa itu ada suatu kerajaan kegelapan, ya. Malah mereka itu ketika langit itu digulung, mereka itu dikumpulkan jatuh. Kemudian di dalam Yesaya 24 tadi mereka itu dikumpulkan masuk ke dalam penjara tahanan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi begitu dahsyat hari Tuhan itu. Semua yang dari langit itu nanti jatuh. Bukan benda kecil. Bapak yang kasih Tuhan. Sangat dahsyat. Menyertai air bah itu peristiwa zaman Lot. Tuhan cuma mengatakan peristiwa zaman Lot. Hujan api dan belerang. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau pada waktu itu ya cuma di daerah Sodom dan Gomora. Tetapi nanti rata di seluruh muka bumi, menimpa bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca ayat yang ke-8 dari Yesaya 34 tadi. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Ya, jadi karena perkara Sion, ya semuanya itu terjadi. Itulah ketika Tuhan itu membela Sion, kembali memperhatikan Zaitun asli. Dan itu adalah Sabat yang ke-70, itu adalah 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Maka murka Tuhan itu tumplek-blek di sana. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah. Itu terjadi pada saat kitab Wahyu digenapi 7 tahun, itulah Sabat yang ke-70, saat Tuhan itu memperhatikan Israel. Pada saat Tuhan memperhatikan Zaitun asli. Semua tadi dikatakan merupakan pengganjaran karena perkara Sion. Bahkan Indonesia ini dipilih malaikat Garuda, guru ya, penatua penghulu, hierarki kedua, kemudian guru yang dari utara, dari barat, dari Sinim, itu semuanya dipilih Tuhan itu karena perkara Sion. Karena Tuhan memperhatikan kekasihnya sekalipun sampai pada masa tuanya, sampai pada masa putih rambutnya, Tuhan tetap menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan. Kemudian kita akan baca kitab Nabi Sefanya
Kita baca pasal yang ke-1 ayat 2 mulai. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ya, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Terus. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ya, Israel itu akan disucikan habis-habisan. Terus. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Ya, orang Israel itu punya kebiasaan di atas rumah, di atas sotoh rumahnya, ya, itu ada berhala, dibuatkan rumah berhala. Kemudian mereka menyembah di sana, itu Israel. Terus. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah, ini nubuatan untuk Wahyu 19, pesta untuk burung-burung itu. Ya, terus. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Ya, ini semuanya ya, itu menggambarkan orang-orang yang menyembah berhala. Karena berhala itu pernah jatuh di ambang pintu itu, ya, kalau kita membaca dalam kitab lainnya, maka mereka itu kalau lewat tidak menginjak ambang itu, tetapi melompati ambang, menghormati berhala yang pernah jatuh di ambang pintu tersebut. Mari terus. Merataplah hai penduduk perkampungan Lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, jadi orang kalau berkata Tuhan itu tidak berbuat baik juga tidak berbuat jahat, artinya Tuhan itu diam kayak patung mati gitu. Dia akan dihukum terus. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ya, hari Tuhan itu pahit. Pahlawan yang kuat, gagah pun akan menangis dikatakan. Terus? Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya, ketika hari Tuhan itu tiba secara detail, secara rincinya, ya Nabi Sefanya menjelaskan di dalam pasal 1 ayat 2-18 ini. Bagaimana ketika hari Tuhan itu tiba, Israel pun, Bapak Ibu kasih Tuhan, 2/3-nya musnah, yang 1/3-nya pun harus dimurnikan dengan dahsyat. Harus dimurnikan dengan dahsyat. Seperti juga Goyim dimurnikan di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 oleh suara guru yang begitu dahsyat menggelegar. Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat mereka yang mau disucikan akhirnya menjadi bait suci seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal yang keempat. Pada saat itu emas ataupun perak
itu tidak bisa menyelamatkan. Sehingga kita ini tidak usah terlalu sedih, tidak usah terlalu susah. Jikalau kita tidak punya uang perak yang banyak, kalau kita tidak punya emas yang banyak, tetapi kita memiliki hikmat dan makrifat. Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang setiap saat kita bisa menyeru namanya. Kuriosa kilama yuda binatu mihardo. Pada saat kita menyeru nama Yesus dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang terjadi, kita akan diselamatkan. Tetapi emas dan perak tidak bisa menyelamatkan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak ataupun emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa disogok, disuap dengan perak. Tidak bisa disogok, disuap dengan emas. Hj pasal 2 mengatakan emas, perak, permata itu milik Tuhan. Yang digali orang dari buminya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kita akan membaca Hj pasal 2 ayat 6 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, darat, dan laut. Kalau langit itu digoncang, apa yang kasih Tuhan, apalagi langit itu digulung, dilipat seperti kitab. Ya, tentunya bintang-bintang itu berjatuhan. Kemudian kalau bumi digoncang, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kalau gempa bumi itu dahsyat, maka tsunami-nya juga dahsyat. Apalagi kalau laut itu digoncang, langitnya digoncang, buminya digoncang, lautnya digoncang, terjadi mega tsunami. Tsunami yang sangat dahsyat, air laut ditumpahkan oleh Tuhan. Bapak ngasih Tuhan. Kalau daratnya itu digoncang, terjadi likuifaksi seperti yang beberapa tahun lalu terjadi. Ya, bumi itu ambles. Ya. Bumi itu mencair, sementara di bawahnya bergeronggang, mungkin ambles. Ya, terjadi longsor, terjadi gempa. Bapak yang kasih Tuhan, itu disebut sebagai pergeseran kutub secara dahsyat dan mendadak. Ini menyebabkan air bah pada zamannya Nuh dan nanti pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian ketika semuanya itu terjadi, justru Bait Allah itu dibangun dengan kekayaan bangsa-bangsa. Jadi bumi dihukum, tetapi tubuh Kristus itu dibangun dengan kekayaan bangsa-bangsa. 7 perkara itu dicurahkan. Dan Tuhan mengatakan bahwa keindahan, kemuliaan, kemegahannya Bait Allah yang terakhir itu nanti akan lebih dari yang pertama. Ya, dan Tuhan akan melimpahkan. Pada waktu itu Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ketika bumi dihukum, kita di dalam bahtera, ya, kita mengalami pemurnian, penyucian melalui 7 guruh yang bersuara sangat dahsyat. Di luar terjadi perkara yang hebat. Tingkap-tingkap langit terbuka, mata air pada samudra yang besar terbuka. Air laut dicurahkan sama Tuhan. Langit digoncang, bumi, laut, daratan semuanya digoncang. Tetapi pada waktu itu kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir ke dalam pembangunan tubuh Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan
damai, sejahtera itu menjadi milik dari tubuh Kristus, menjadi milik dari tabernakel rohani atau bait Allah. Ya, kita akan membaca juga. Ini nubuatan bagaimana bumi itu dihancurkan, baik langitnya, baik buminya, lautnya, daratnya, manusianya, semuanya. Dan itu tidak bisa ditukar, diselamatkan oleh emas dan perak. Ya, kita baca Yehezkiel pasal yang ke-38. Kita baca ayat 1 mulai. Yehezkiel 38 ayat 1 mulai, mari. Firman Tuhan tentang Gog dan di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengancurkan tanganmu terhadap reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Seba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman dan tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantara hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul, dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu, pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah.
terima kasih. Ya, ini mengakhiri segala pemberontakan umat manusia, mengakhiri Bapak yang kasih Tuhan segala penderitaan orang Israel, mengakhiri zaman. Maka Tuhan akan datang pada puncak perang Harmagedon. Bukan pada awal perang Harmagedon, tetapi pada puncak perang Harmagedon. Itu terjadi pada Bokor ke-6 dan ke-7. Jadi antara Bokor ke-6 dan ke-7 itu ada puncak perang Harmagedon yang diakhiri dengan Bokor ke-7. Bapak yang kasih Tuhan. Pada saat itu dikatakan dalam ayat yang ke-18 ya. Maaf, ayat 20 ya. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ada saatnya nanti semua orang yang ada di muka bumi itu akan gentar karena dia akan melihat wajah Tuhan. Oh, ternyata ini loh yang dulu pernah aku tikam, yang dulu pernah aku hujat, yang dulu pernah aku sia-siakan. Ternyata ini yang disebut Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pencipta manusia, bumi dan seisinya. Nanti pada waktu itu umat manusia itu baru tahu siapa dia. Itu seperti yang dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Mari kita baca. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nanti pada akhirnya Tuhan itu akan menyatakan dirinya selama ini seperti dipingit. Ya, sekalipun dia setiap saat menyatakan dirinya, tetapi sepertinya mata manusia itu dibutakan seperti halnya orang Israel. Ya, matanya dibuat buta, telinganya dibuat budek, mulutnya dibuat bisu. Itulah kesempatan untuk Goyim diselamatkan. Tetapi nanti kembali setelah jumlahnya genap, maka Israel semuanya akan diselamatkan melalui penyucian yang berat. Bapak yang kasih Tuhan, nanti ada saatnya semua bangsa di bumi akan melihat dia, bahkan orang yang menikam dia, dan semuanya akan meratap. Baru tahu, Bapak yang kasih Tuhan, kemurahan kalau kita ya sejak di pintu gerbang bisa memahami. Kita baca juga Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, jadi tadi di dalam Yeskiel 38 ayat 20, pada waktu itu manusia akan melihat wajahku. Ya, wajahnya Tuhan.
ternyata dia adalah yang dulu 2000 tahun yang lalu pernah datang sebagai manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka itu kan takut. Mereka itu akan bersembunyi di gua-gua. Gua modern itu namanya bunker. Sekarang para elit global, orang kaya raya itu sudah membeli tanah. Ada yang 2 juta hektar, ada yang 1 juta hektar, ada yang sekian ratus hektar. Tempat-tempat yang sudah gersang, ya, yang tidak digunakan lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan di dalamnya mereka membangun gua-gua. Nanti ketika orang pilihan itu masuk dibawa ke bahteranya Tuhan, mereka mengalami paralambano, maka mereka yang tidak dibawa itu masuk ke dalam gua-gua. Mereka itu bukan orang acak-acak. Ya. Ayat yang ke-15, dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Budak itu artinya ya tentunya asisten ART-nya, atau mungkin babysitternya. Bapak yang kasih Tuhan, dibawa. Mereka itu bukan orang ecek-ecek. Orang yang bisa membeli bunker itu para raja-raja di bumi, para pembesar-pembesar, para perwira-perwira, orang-orang kaya, orang berkuasa, beserta staf karyawan yang dibutuhkan. Yang satu diulung masuk ke dalam bahtera Tuhan, yang tertinggal karena mereka tuh takut melihat wajah Tuhan, mereka tuh bersembunyi, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita tidak dibawa Tuhan, saudara punya uang bisa membeli bunker, harganya miliaran. Ya mungkin saudara bisa sembunyi, Bapak yang kasih Tuhan. Di semua negara-negara besar itu sudah tersedia, ya, sudah dibangun bunker-bunker yang dahsyat itu dengan segala fasilitasnya. Ya, kemudian mereka sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, makan, minum, energi, Bapak yang kasih Tuhan, untuk listriknya, untuk AC-nya. Bahkan mereka sudah juga mengumpulkan semua benih dari segala macam benih, ditaruh di dekat kutub utara di daerah Svalbard itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau ini ditulis, berarti orang di luar tuh sudah lebih paham dari kita. Ya, kita ngerti bahtera baru, tetapi mereka tuh tahu sudah lama karena mereka tuh pemegang kitab-kitab kuno juga. Mereka tuh selalu menyelidiki dan mereka tahu semuanya. Tapi pengetahuannya tentunya tidak dipublikasikan untuk diri sendiri. Kalau dipublikasikan ya nanti orang keroyokan masuk ke bunkernya. Bapak yang kasih Tuhan, banyak orang yang sudah tahu. Tadi ketika Pak Pratman saksi, saya tuh mikir-mikir kayak nek wong Rogo Sukmo, nek wong kembar jiwa, ya tang, nek wong kembar jiwa, kemudian lesnya tak bayari, kayak mau blupip. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan baca juga. Zakaria pasal 14 ayat 3-7. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengahnya lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda.
Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ya, pada waktu Tuhan itu berperang untuk Israel, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Nah, pada waktu itu kakinya berjejak di Bukit Zaitun, bukit tempat di mana Tuhan itu naik ke surga dari Bukit Zaitun. Kisah Para Rasul pasal 1 ya, ayat 9 dan seterusnya. Tuhan itu naik dari Bukit Zaitun yang jauhnya seperjalanan Sabat untuk ke Yerusalem atau 900 meter, tidak sampai 1 kilo, 2000 hasta, sejauh perjalanan umat dengan tabut perjanjian. Di situ juga Tuhan nanti akan datang, seperti yang dikatakan oleh malaikat. Mengapa kamu melihat ke langit? Dia ya yang naik ke langit itu nanti akan datang sama seperti ketika dia naik, artinya di Bukit Zaitun itu, ya, menggenapkan nubuatan dalam Zakaria ini. Jadi peperangan Harmagedon itu berjalannya bukan 1 hari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan datang berperang itu pada puncak perang Harmagedon. Ya. Pada hari itu dikatakan tidak ada pergantian siang atau malam. Seperti pada zamannya Yosua, matahari berhenti di tengah-tengah. Ya. Itu juga menunjukkan bahwa pada waktu itu bumi itu sudah berguling-guling, sudah terjadi polsip. Bapak yang kasih Tuhan. Perang Dunia pertama ya, itu terjadi 28 Juli tahun 1914 sampai 11 November tahun 1918. Berarti Perang Dunia pertama itu 4 tahun 3 bulan 2 minggu ya, 4 tahun 3 bulan 2 minggu. Perang Dunia kedua itu 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Perang Dunia kedua itu berlangsung selama 6 tahun 1 hari. Jadi Perang Dunia ke-1 itu 4 tahun lebih 3 bulan 2 minggu. Perang Dunia kedua itu 6 tahun lebih 1 hari. Jadi suatu peperangan itu dihitungnya ya mereka yang bisa menghitung hari peperangan. Perang Dunia ke-1 tadi 4 tahun lebih, Perang Dunia kedua 6 tahun. Perang Dunia ketiga ya menurut perhitungan dunia, bukan menurut perhitungan kitab Wahyu ya. Perang Dunia ketiga itu tentunya bukan setahun 2 tahun. Seorang remaja Yahudi yang namanya Nathan pada waktu itu tahun 2015 ya, dia dibawa ke surga ketika dia mengalami kematian klinis. Dia mengatakan bahwa perang Harmagedon atau perang Gog Magog itu sudah dimulai. Dimulainya itu ya dikatakan 11 September tahun 2015. Itu dimulainya perang Gog Magog. Bapak kasih Tuhan, dihitungnya dari mana? Ya tentunya orang-orang perang yang menghitung, bukan kita. Ya kita tidak tahu. Bapak yang kasih Tuhan, seperti orang hamil itu yang menghitung hari-harinya itu kan ya yang hamil, bukan orang lain. Orang lain cuma tanya, wes pirang sasi, wes digandani ketemu mana teko wes pirang sasi, ketemu mana teko wes pirang sasi, karena enggak ngitung, Bapak yang kasih Tuhan. Nah demikian juga dengan Perang Dunia ketiga itu yang menghitung ya orang yang berkepentingan. Dan ada artikel mengatakan bahwa perang Gog Magog atau perang Harmagedon itu sudah terjadi sejak DKPBB itu mengeluarkan ya peraturan dengan nomor 2334 yang membagi-bagi tanah Israel. Itu kata artikel, tepatnya seperti apa ya kita tidak tahu. Bapak yang kasih Tuhan, jadi suatu peperangan itu tidak berlangsung 1 bulan ya.
suatu peperangan itu tidak berlangsung selama 45 hari saja. Itu puncaknya mungkin begitu, tetapi peperangannya itu sendiri mungkin bisa lebih dari 4 tahun, bisa lebih dari 6 tahun. Seperti Perang Dunia Kedua. Kalau sudah dimulai 11 September tahun 2015, ya Bapak yang kasih Tuhan, peperangan sekarang kan bukan cuma peperangan tembak-tembakan, ada perang ekonomi, perang biologis, perang ini itu, perang ya saling memboikot ini dan sebagainya. Kita akan melihat ya. Saya akan sampaikan kepada saudara. Ada suatu artikel ya dari Wahyu Budi Santoso, Kamis 24 Maret 2020 jam 20.06. Ya, dikatakan bukan hanya nuklir, tetapi Rusia dan Cina dicurigai siap menerjunkan Yajud dan Majud. Yajud dan Majud itu Gog dan Magog. Bukan hanya nuklir, tetapi senjata biologis dan robot. Negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina dituding siap menghidupkan tentara biologis untuk berperang yang dianggap Yajud dan Majud oleh Amerika ya dan Israel. Tentara bioteknologi super dengan teknologi biologis ya. Ide ini dikatakan sebagai tentara tambahan yang dianggap seperti tertuang dalam Yeskel, demikian. Kemudian dikatakan tentara Yajud dan Majud adalah teknologi robot militer bionik, ya. Jadi itu manusia bionik, Bapak Ibu Tuhan. Wujudnya seperti raksasa untuk kepentingan militer dan mendukung operasi militer Rusia Cina dalam perang termonuklir global. Robot bionik militer mampu melakukan tugas logistik dan intelijen, dapat lari dengan jarak 10 km dengan kecepatan moderat sambil membawa beban 160 kilo. Karena dalam peperangan itu perkara logistik itu sangat penting. Ya, kalau sampai tidak ada air, tidak ada makanan, tentara sekuat apapun akhirnya kalah. Seperti yang pernah terjadi di awal-awal zaman, Bapak kasih Tuhan. Lah itu dipakailah robot bionik yang mampu mengangkat beban segitu dan lari cepat. Ya. Kemudian dalam perang Yajud dan Majud, pra-Mesias, artinya perang Gog Magog menjelang Mesias datang, ya, disebut perang termonuklir global. Disebut seorang raja dengan tinggi 13 kaki, itu sekitar 4 meter, ya, dan perang yang dilakukan raksasa yang ditingkatkan secara genetik, ya. Cina pakai modifikasi genetik, bioteknologi untuk tingkatkan kapasitas militernya. Yajud dan Majud adalah tentara bionik buatan Rusia, teknologi robot militer bionik raksasa untuk kepentingan militer. Ide tentara bionik itu ya merupakan kegenapan dari Yeskel dan Ulangan pasal 3 ayat 11, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi mereka itu dengan memperhatikan firman Tuhan, kemudian mereka berpikir kalau manusia zaman sekarang untuk berperang seperti itu tidak ada. Ya, kecuali raksasa pada zamannya Nuh. Tetapi sekarang ini tidak ada. Lah mereka tuh dengan segala macam ilmu pengetahuan dan teknologinya ya mewujudkan manusia-manusia bionik tadi yang tingginya sampai 4 meter, kekuatannya begitu dahsyat. Bapak kasih Tuhan. Dan itu bukan cuma punyanya 1-2 negara, hampir semua negara yang dulu pernah terlibat di dalam Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, Bapak yang kasih Tuhan, itu mempersiapkan diri dengan hal seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bapak yang kasih Tuhan, puncak dari perang Harmagedon yang akan dipimpin langsung oleh Tuhan, seperti dalam Zakaria pasal 14 tadi. Kalau dalam kitab Wahyu kita baca ayat 12 sampai 21 dari Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 21. Dan malaikat yang keenam menumbahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.
Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi perang dunia ketiga, perang Harmagedon, perang Gog Magog, itu ada provokatornya. Mereka itu orang yang disusupi setan-setan. Kemudian mereka itu mendatangi semua raja-raja di bumi supaya berkumpul untuk melawan Tuhan. Terus, Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbagailah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumbahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. ya terima kasih. Ini puncak perang Harmagedon ketika Tuhan kakinya berjejak di Bukit Zaitun dan terjadi bencana yang maha dahsyat ini. Terus kemudian setelah kita mengerti nubuat tentang apa yang terjadi pada akhir zaman, seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, tadi ternyata bukan cuma di dalam Matius, semua nabi itu sudah bernubuat. Tapi kita saat ini cuma menampilkan beberapa, Bapak yang kasih Tuhan ya. Nah sekarang dari pihak kita, bagaimana kita ini menyongsong Exodus final dan besar. Bagaimana kita menyongsong Exodus besar dan final. Karena kalau kita punya perak, kalau kita punya emas, itu tidak akan menyelamatkan kita. Apalagi kalau kita cuma punya uang. Uang pun tidak seberapa, tidak bisa menyelamatkan kita, Bapak yang kasih Tuhan. Nah oleh sebab itu, bagaimana kita harus bersikap? Kita baca Kidung Agung, pasal yang ke-8. Kita baca ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Terus. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, di sini dikatakan ya, siapa yang punya cinta kuat seperti maut, itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Yang seperti Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, cintanya itu diuji oleh penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, dalam bahaya maut sepanjang hari, dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Cintanya itu kuat sekalipun diuji dengan penderitaan-penderitaan seperti tadi, itu tidak undur, justru semakin berpegang kuat. Ya, seperti yang kita pernah peragakan di triangulasi itu. Cinta kuat seperti maut. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dia itu muncul dari padang gurun. Pengantin perempuan mempelai anak domba itu munculnya dari padang gurun. Di padang gurun itu dia bersandar kepada kekasihnya
Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Jadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu dilahirkannya di padang gurun. Di tempat dilatih untuk hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi dikandung dan dilahirkan ya di padang gurun. Yesaya pasal 35 itu. Namun demikian, dia tidak tinggal terus di padang gurun mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Sampai suatu saat dikatakan ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak itu dalam bahasa Inggrisnya, tolong Om Yuda ya, ayat 7. Bahasa Inggrisnya. Many waters cannot quench love. Ya, many waters cannot quench love. Air yang banyak, many waters, tidak bisa memadamkan cinta. Sekalipun dia ditawari, ya, harta benda, rumah, seperti Matius pasal 4 itu, tetapi ditolak, ya, ditolak. Apa maknanya? Many waters cannot quench love. Ini merupakan nubuat dari sang hikmat dan makrifat, yaitu Raja Salomo, tentang cinta yang dimulai dari padang gurun dunia sampai harus menghadapi air yang banyak. Ya, dikandungkannya di padang gurun. Namun kemudian harus berjalan sampai dia harus menghadapi air yang banyak. Ya, Israel itu dalam Eksodusnya melewati Laut Teberau, terus melewati Laut Kolsom, Laut Teberau. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membuatkan jalan. Ya, di Laut Teberau itu ada 12 jalan untuk orang Israel berjalan, masing-masing sesuai dengan sukunya. Keluaran 15 ayat 4 sampai 8. Setelah dia berjalan di padang gurun, masuk negeri Kanaan harus melewati sungai Yordan. Maka pada waktu itu yang berperan aktif adalah tabut perjanjian yang dipikul para imam. Yosua 3 ayat 1, 13 dan 17. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, many waters, ya, air yang banyak. Itu merupakan nubuat dari sang hikmat marifat, yaitu Raja Salomo, yang nanti dia tuh melihat secara samar-samar bahwa mempelai yang dilahirkan di padang gurun itu, dikandung dan dilahirkan di padang gurun itu, satu saat dia tuh harus melewati air yang banyak. Ya, sekalipun air yang banyak, cintanya tidak padam. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Maaf ya, Wahyu pasal 1 ayat 15 maksudnya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Nah, ini tolong dibaca ayat 15 bahasa Inggrisnya. And his feet like unto fine brass, and as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And his voice, ya, as the sound of many waters. Jadi suaranya itu seperti air yang banyak, seperti yang dinubuatkan oleh Raja Salomo. Air yang banyak tidak bisa menghalangi kalau orang itu punya cinta yang kuat. Ya, lain dengan halnya orang-orang Ibrani, orang Israel yang memang hatinya itu tidak tertuju untuk masuk negeri Kanaan, tetapi lebih memilih tinggal di Mesir, ya, setiap hari makan enak, sekalipun menjadi budak membangun piton dan Ramses, dan kadang-kadang anaknya harus menjadi pengganti batu bata, ditutup semen. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka takut menghadapi air yang banyak. Nah, jadi Raja Salomo itu mengingat Paskah Eksodus pertama yang dihambat oleh air yang banyak.
kemudian Yordan, Bapak yang kasih Tuhan. Lah dia menubuatkan bahwa kalau cinta kita tuh kuat seperti maut, kita dilahirkan di padang gurun, bersandar di dada kekasihnya, Bapak yang kasih Tuhan. Maka air yang banyak itu tidak menjadi penghambat. Sekalipun mungkin ditawari harta benda yang besar dan rumah yang mewah. Sekarang itu kan orang laki-laki yang kaya itu kan iming-imingnya kan harta benda yang banyak, rumah mewah. Kalau sudah begitu banyak-banyak perempuan-perempuan itu tergelincir, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, tergelincuh atau tergelincir. Tetapi mempelai Tuhan itu tidak demikian, itu akan ditolak dan dihina. Ya. Kidung Agung 8 ayat 7 mengatakan demikian, many waters. Jadi suaranya Tuhan itu seperti air bah, seperti desok air bah, seperti many waters, air yang banyak. Kita baca Wahyu 14 ayat 2. Dan aku mendengar langsung dicarikan bahasa Inggrisnya. Ayat 2. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters. Ya, and I heard a voice from heaven as the voice of many waters. Sama dengan Kidung Agung tadi. Kemudian Wahyu 19 ayat 6. Langsung bahasa Inggrisnya. And I heard as it were the voice of a great multitude and as the voice of many waters. Seperti desai air bah. Ya. And katakan and a voice of many waters. Ya, jadi itu sama. Jadi apa yang dinubuatkan dengan apa yang ada dalam kitab Wahyu itu sinkron. Bahwa nanti mempelai perempuan, pengantin perempuan mempelai anak domba itu harus menghadapi many waters, air bah. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi caranya seperti apa menyongsong Eksodus besar dan final ini? Ya, kita seperti Roma 8 ayat 35 sampai 39 punya cinta yang kuat kepada Tuhan yang tidak bisa ditumbangkan oleh apapun. Sekalipun ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan itu dari siapa? Ya tentu dari lingkungan yang terdekat. Yang diizinkan oleh Tuhan. Kita pernah dididik, diajar, tidak mungkin orang yang memproses kita itu orang yang dari jauh banget kita tidak kenal. Ya, kalau ada orang dari jauh banget memproses kita, sopo kok ya, dong, ya. Jelas nanti orang akan berkata begitu. Nah, tapi kalau orang yang dari dekat kan jelas banget, ya. Bahkan ketelanjangan itu artinya apa? Sepertinya dipermalukan. Tidak usah malu, Bapak yang kasih Tuhan. Wong kita datang ke dunia telanjang, nanti pulang juga telanjang. Kalau mati ya, artinya tidak membawa apapun. Nenek moyang kita Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, ya, dia telanjang. Namun demikian Tuhan mengasihi dibikinkan baju dari kulit binatang. Artinya menghargai korban Kristus yang sudah disiapkan sejak zaman purba, sejak dunia belum dijadikan. Kalau kita menyatu dengan salib dan 9 penderitaan salib, Bapak mengasihi Tuhan, apapun terjadi, kita tidak dan jangan murtad. Ya, kita jangan murtad. Karena justru 9 penderitaan itu membuat kita menjadi lebih dari pemenang, dalam artian menjadi GPA. Generasi pemenang abadi itu tetap menang, diapa-apakno tetap menang, ditindas tetap menang, dianiaya tetap menang, disesakkan tetap menang, ditelanjangi tetap menang. Ya, ada ancaman pedang, ada ancaman bahaya tetap menang. Diancam bahaya maut tetap menang, tidak gigrik, tidak takut. Ya, menjadi domba-domba sembelihan tetap menang. Itulah GPA. Ya, yang punya cinta kuat
seperti maut tidak bisa dihambat apapun dan tidak bisa diiming-imingi harta benda rumah mewah sekalipun. Ya, kita harus punya sikap seperti itu. Kemudian kita baca sebagai ayat yang terakhir, Lukas 21. Ayat 25 mulai. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, apabila semuanya itu terjadi, bangsa-bangsa takut. Ya, tetapi kita mengangkat muka karena penyelamatan kita sudah dekat. Ayat 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bingung dan takut menghadapi gelora laut. Kalau bahasa Jawane, awit saka jumeguring segara lan ombak. Jadi segara sama ombak itu suaranya jumegur, sangat dahsyat. Karena itu mega tsunami. Karena air laut ditumpahkan ke bumi, tingkap-tingkap di langit dibuka, mata air di samudera raya yang besar itu semuanya dibuka. Itu membuat manusia itu takut, saking takutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, dia itu mati ketakutan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, pada saat itu kita ini sudah dibahtera, sudah mengalami dibawa atau para lambano, kemudian di sana bekerja seperti tadi ya, desa air bah, deru guruh, denting kecapi, nyanyian baru ya. Tengah-tengah di luar air bah kita ada di dalam bahteranya Tuhan. Di luar guruh kilat buade menyambar-nyambar, guruh yang di dalam membentuk 7 jemaat menjadi bait Allah. Denting kecapi, penyembahan. Ketika kita menyembah, maka bumi itu dihukum. Setiap kali pukulan itu disertai dengan denting kecapi. Nyanyian baru artinya kita bermakrifat, kepada kita diberikan kunci hikmat makrifat untuk mengalami pembaharuan jiwa dan roh, untuk mengalami perbaikan hati nurani. Itu bagaikan kain lenan supaya kita banyak berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jadi nanti kalau sudah masuk bahtera kita tuh tidak seperti sekarang ini, cetil betitil, ya, udil-udil, olit, Bapak yang kasih Tuhan, tidak. Tetapi semuanya tuh murah hati. Ya, semuanya tuh saling memberi seperti layaknya hari raya Pondok Daun. Semuanya tuh saling memberi, Bapak yang kasih Tuhan. Semuanya berbuat baik. Itu karena denting kecapi, karena nyanyian baru. Bapak yang kasih Tuhan, pembaharuan hidup supaya kita layak masuk langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita pun yang masuk harus baru. Itulah nyanyian baru. Ya, denting kecapi, nyanyian baru. Kita mengalami pembaharuan. Bapak yang kasih Tuhan, semoga Roh Kudus menjelaskan saudara. Kalau saudara sembahyang, saudara memeditasikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ayat-ayat ini bisa dibawa, ya bukunya dibawa, dibuka, kemudian saudara bermeditasi, kemudian nanti Roh Kudus akan menjelaskan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita pintu gerbang, tentunya Tuhan akan semakin memperkokoh iman kita. Kalau kita misbah kurban bakaran, Tuhan semakin mendorong untuk kita semakin terus bertobat. Kalau kita bejana pembasuhan, kita terus mengalami pembaharuan. Kalau kita pintu kemah, kita terus mengalami pengurapan Roh Kudus. Kalau kita meja roti, tentunya semakin menghargai firman, suka membaca firman, merenungkan firman. Kalau kita pelita emas, tentunya kita semakin memurnikan diri,
siap ditempa dan menjadi terang. Kalau kita mezbah dupa dan seterusnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu nanti akan diberikan pencerahan lebih lanjut oleh Roh Kudus. Kita akan pujikan satu pujian kasih mempelai.